Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana hari ini, kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat untuk belajar hari ini? Tentunya kita harus semangat ya, karena kunci utama masuknya pembelajaran itu dengan semangat. Apabila adik-adik tidak semangat, maka tidak akan mendapatkan ilmunya. Maka dari itu kita harus semangat, oke? Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kakak mau tahu nih hari ini siapa yang mengikuti pembelajaran hari ini. Adik-adik bisa mengisi nama di kolom komentar di bawah ini ya, dibantu sama orang tuanya. Apabila adik-adik sudah mengisi nama di kolom komentar di bawah, kita sebelum memasuki materi, kita melakukan tepuk semangat ya, biar lebih semangat belajarnya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, ayes. Oke, kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat, ayes. Nah, udah semangat semua ya. Nah, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang perubahan wujud benda di sekitar kita. Ada berapa perubahan wujud benda di sekitar kita? Ada 3. Iya, betul. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ada yang tahu apa definisi dari perubahan wujud? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan bentuk benda menjadi berbedanya wujud dari sebelumnya, baik itu dari bentuknya, warnanya, aromanya, ataupun baunya pasti berubah. Dan kemarin kita sudah membahas perubahan wujud menyublin, mengkristal, dan mengembun. Dan hari ini kita akan melanjutkan yang 3 dari yang 6 itu. Silahkan adik-adik buka buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Dan keluarkan alat tulisnya ya. Sudah dikeluarkan? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita lanjut dari materi yang kemarin. Nah, kakak mau tanya, adik-adik di sini ada yang suka makan es krim? Pasti tentu suka ya, karena enak. Nah, dan adik-adik juga pernah nggak lihat atau membuat es dari wadah kotak? Dan juga pasti kalian pernah melihat ibu kalian sedang menjemur pakaian. Ketiga peristiwa itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu perubahan wujud, membeku, menguap, dan mencair. Apabila kalian pernah melihat ibu kalian sedang memasak margarin, ketika lama-kelamaan margarin itu dimasak akan mencair. Dan ketika lilin kita nyalakan, lama-kelamaan lilin itu akan mencair. Begitu pula dengan coklat. Ada yang suka coklat di sini? Pasti anak-anak suka ya dengan coklat karena manis. Nah, ketika adik-adik membeli coklat dan coklat itu tidak segera dimakan, maka coklat itu akan menjadi cair. Maka dari itu, mencair ialah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Oke, adik-adik, kita lanjut. Siapa di sini yang suka membuat es kotak? Kak, gimana sih caranya membuat es kotak itu? Nah, kakak kasih tahu ya. Cara membuat es kotak itu, kalian tuangkan air ke dalam kotak-kotak kecil dan masukkan ke dalam freezer
selama beberapa jam atau beberapa hari. Nah, setelah kalian simpan beberapa hari, kalian ambil, air itu akan menjadi es. Kenapa? Karena peristiwa itu masuk ke dalam perubahan wujud membeku. Jadi, membeku ialah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Selanjutnya, adik-adik pasti pernah melihat ibu sedang menjemur pakaian dan memasak air. Kenapa air yang dimasak itu semakin berkurang? Kenapa airnya semakin mengurang, Kak? Karena air yang dimasak lama-kelamaan akan menguap. Peristiwa ini termasuk juga pada perubahan wujud menguap, karena air itu adalah zat cair yang menjadi zat gas. Oke, kita ulas kembali. Perubahan wujud itu ada 3, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Ketika perubahan wujud zat cair menjadi zat padat, yaitu dinamakan dengan membeku. Perubahan wujud zat padat menjadi zat cair dinamakan dengan mencair. Dan ketiga, perubahan wujud zat cair menjadi zat gas disebut dengan menguap. Sampai sini kalian paham ya, insya Allah. Nah, kakak punya solusi untuk kalian lebih bisa mengingat dan menghafal materi perubahan wujud, yaitu dengan bernyanyi. Nah, kalian bisa lihat di layar handphone kalian ada teks lagu perubahan wujud benda. Nah, kalian bisa lihat dan kita nyanyikan bersama-sama. 3 sifatnya benda, padat, cair, dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi, ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menyublim. Itulah wujud benda. Wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu lagu untuk memudahkan kalian menghafal perubahan wujud. Nah, lanjut adik-adik buka buku halaman selanjutnya, yaitu di situ ada tentang pembuatan gulali. Siapa di sini yang suka dengan gulali? Pasti suka ya. Tapi kakak sarankan kalian jangan kebanyakan memakan gulali karena akan merusak gigi kalian. Nah, dan kakak ingatkan ketika kalian sudah memakan gulali, alangkah baiknya kalian langsung menggosok gigi. Nah, pasti kalian penasaran ya, gimana sih cara pembuatan gulali? Nah, kalian boleh simak pembuatan gulali yang akan dipaparkan oleh Kak Susi dan Kak Ai. Kalian siapkan buku, alat tulisnya, dan kalian simak dari pemaparan tersebut. Halo adik-adik, sekarang lanjut belajarnya bersama kakak ya. Bagaimana belajarnya, masih pada semangat? Harus tetap semangat dong. Biar tetap semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Kita sama-sama tepuk semangat. Adik-adik semua udah tahu kan tepuk semangat ala kakak? Udah pasti tahu dong. Yuk kita sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Huha, semangat. Allahu Akbar. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke adik-adik,
Sekarang adik-adik semua duduk dengan rapi di rumah masing-masing. Kalau ada orang tua bisa didampingin oleh orang tua ya. Bagaimana alat tulisnya sudah siapkan? Bagi yang belum, cepat ambil buku tulisnya dan juga pensilnya. Dan tidak lupa juga, adik-adik semua harus siapkan pikirannya supaya adik-adik dalam memperhatikan pembelajaran kali ini bisa fokus dan juga serius. Kali ini kakak ditemani bersama Kak Ai. Kakak bersama Kak Ai ini akan membuat gulali. Gulali ini merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda. Terjadinya kapan? Terjadinya saat proses pembuatan gulali tersebut. Nah, tugas adik-adik semua, tolong catat perubahan wujud benda apa saja yang terjadi selama proses pembuatan gulali tersebut. Penasaran kan bagaimana cara membuat gulali? Makanya, yuk sama-sama kita simak video pembuatannya. Selamat menyaksikan! Baik adik-adik, kita langsung saja siapkan alat dan bahannya. Nah, di sini Kak Ai punya panci listrik. Adik-adik di rumah bisa menggunakan kompor ataupun wajan. Nah, selanjutnya ada stik es krim atau tusuk sate juga bisa. Kemudian ada wadah. Nah, selanjutnya setelah ada alat-alatnya, tentunya kita juga harus punya bahannya untuk membuat. Bahan utama untuk membuat gulali, yang pertama itu ada gula pasir. Yang kedua ada air. Yang ketiga pewarna. Pewarna ini disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Untuk langkah pertamanya, kita tuangkan gula 1 gelas. Kemudian airnya setengah gelas. Kemudian kita kasih pewarna makanan biar gulalinya lebih cantik. Sedikit aja. Oke. Aduk-aduk. Nah, setelah dirasa warnanya cukup, lalu kita panaskan ya. Nah, kita panaskan sambil terus diaduk-aduk. Nanti gula ini akan larut dan mencair. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Nah, setelah mendidih seperti itu, kita terus aduk kembali hingga gulanya nanti akan perlahan-lahan mengental kembali. Nah, setelah gulanya agak mengental, baru kita tuangkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan tadi. Nah, karena gulalinya sudah mau mengental, kita matikan kompor atau pancinya. Nah, kita tunggu dulu sampai agak dingin ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah.
Diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada stik es krim dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, bagaimana, mudah bukan membuat gulali? Coba, apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Gula berubah wujud jadi padat menjadi cair. Kemudian apa yang terjadi pada gula setelah gula dibentuk? Lama-kelamaan gula menjadi membeku, maka disebutlah permen gulali. Apakah gula dapat berubah ke bentuk semula? Misalnya menjadi putih dan berbentuk butiran? Tentu saja tidak bisa. Perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud semula disebut perubahan kimia. Adakah contoh perubahan kimia yang lain yang kalian ketahui? Ada, contohnya kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar akan menjadi abu dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, adik-adik, dari video pembuatan gulali tadi, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis jawabannya di buku tulis masing-masing. Yang pertama, apa saja alat dan bahan untuk membuat gulali? Yang kedua, berapa gelas gula pasir yang digunakan dalam proses pembuatan gulali? Yang ketiga, apa tahapan pertama untuk membuat gulali? Yang keempat, bagaimana bentuk gula ketika dipanaskan dari padat menjadi? Pertanyaan yang terakhir, perubahan apa yang tidak bisa kembali ke wujud semula? Nah, sekarang pause dulu videonya, kemudian tulis jawaban kalian di buku tulis. Boleh dibantu oleh ayah, ibu, maupun kakak di rumah ya. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai menjawab soal-soalnya? Yuk kita sama-sama bahas. Dari soal yang pertama, apa saja alat dan bahan untuk membuat gulali? Nah, dari video pembuatan gulali yang telah kita simak tadi, alat-alat dan bahan untuk membuat gulali yaitu yang pertama, ada panci listrik. Atau jika adik-adik menjawab kompor atau wajan, maka dibetulkan. Yang kedua, ada stik es krim. Yang ketiga, ada wadah. Yang keempat, gula pasir sebanyak 1 gelas. Yang kelima, air matang sebanyak 1/2 gelas. Dan yang terakhir, ada pewarna makanan. Nah, bagaimana? Pada betul nggak jawabannya? Jika jawabannya betul, maka checklist soal nomor 1 dengan dikasih poin 20 ya. Kemudian kita bahas soal yang kedua. Berapa gelas gula pasir yang digunakan? Jawabannya yaitu sebanyak 1 gelas. Nah, jika betul lagi, checklist lagi dan beri nilai 20. Kemudian soal yang ketiga. Apa tahapan pertama untuk membuat gulali? Jawabannya, tahapan pertama untuk membuat gulali yaitu masukkan gula pasir, air, dan pewarna makanan ke dalam panci listrik atau wajan. Bagaimana? Betul lagi enggak? Jika betul lagi jawabannya, checklist dan beri nilai 20. Kemudian soal yang keempat. Bagaimana bentuk gula ketika dipanaskan dari padat menjadi?
Nah, gula yang sudah dipanaskan bentuknya yang asal mulanya padat akan menjadi cair. Jika jawabannya betul, checklist dan beri nilai 20. Kemudian soal yang terakhir. Perubahan apa yang tidak bisa kembali ke wujud semula? Nah, perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud semula disebut perubahan kimia. Bagaimana adik-adik? Apakah soal-soal yang telah diberikan bisa benar terjawab semua? Nah, yang benar jawabannya semua, kakak beri nilai 100. Sekarang, tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gulali. Peristiwa yang pertama, ketika gula putih dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair. Peristiwa yang kedua, air yang berkurang ketika dididihkan, maka perubahan wujud yang terjadi apa adik-adik? Yaitu menguap. Peristiwa yang ketiga, ketika gula cair dibentuk menggunakan stik es krim dan mengeras menjadi permen, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Nah, selanjutnya adik-adik masih ingat tidak lagu perubahan wujud benda yang telah dinyanyikan oleh Karindrin? Sekarang kita nyanyikan bersama lagu perubahan wujud benda agar adik-adik lebih bisa menghafal perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita. Yuk langsung saja kita bernyanyi bersama Kak Susi. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama ya. Tiga sifatnya benda, padat, cair, dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi, ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menyublim. Itulah wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Ayo kita pelajari. Nah, adik-adik, barusan kan sudah dijelaskan oleh Kak Susi dan Kak Ai bagaimana proses pembuatan gulali. Nah, sekarang akan dilanjut oleh Kak Indri. Sekarang Kak Indri punya tugas nih buat adik-adik di rumah. Silakan adik-adik di rumah coba buat gulali, tapi dibantu dengan anggota keluarganya ya, jangan sendiri. Usahakan kalian dibantu oleh anggota keluarga kalian, mau kakak, adik, ataupun ibu ataupun ayah, boleh. Pokoknya dibantu oleh anggota keluarganya. Nah, proses pembuatannya kalian harus melakukannya dengan cara bekerja sama. Nah, bekerja sama itu merupakan salah satu sikap bersatu. Artinya kalian itu harus bersatu, bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya
Contohnya, misalkan kalian proses membuat gulali ya tadi. Nah, adik, contohnya Edo ya, kamu menyiapkan barang-barangnya, terus ayah membeli bahan-bahannya dan ibu yang membuatnya. Jadi kita itu berbagi tugas antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalian sudah tahu atau paham belum sikap bersatu? Nah, Kak Indri mau ngejelasin sedikit tentang sikap bersatu ya. Bisa disimak. Indonesia merupakan negara yang beragam akan budayanya, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali budaya yang terdapat di Indonesia. Nah, salah satu untuk menerapkan sikap bersatu yaitu kita sebagai siswa itu bisa menerapkannya di rumah dan juga di sekolah. Nah, sebagaimana yang tertera dalam Pancasila, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian udah tahu belum artinya apa itu? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu berbeda-beda tapi mempunyai satu tujuan. Nah, maksudnya dari semua beragam, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali budaya dan adat. Nah, itu jangan menjadikan suatu perbedaan, tetapi dengan banyaknya budaya dan adat, kita harus saling menghargai, menghargai untuk mempersatukan seluruh dari Sabang sampai Merauke untuk mempersatukan kita. Nah, untuk adik-adik, sikap bersatu bisa dilatih dengan cara di rumah ataupun di sekolah. Caranya untuk di rumah kalian bisa akur dengan adik ya, jangan berantem mulu nih. Edo, kamu jangan berantem mulu ya. Terus membantu orang tua seperti kayak merapihkan tempat tidur. Nah, siapa nih adik-adik di sini yang merapikan tempat tidurnya masih sama mama atau ayahnya? Ibu atau ayahnya siapa? Pasti ada kan? Terus yang suka ngerapihin tempat tidurnya sendiri, kalian hebat banget. Pokoknya terus lanjutkan. Nah, Kak Indri punya sedikit saran ya buat adik-adik yang masih mengerjakan atau masih tempat tidurnya itu diberesin sama ibunya. Nah, mulai besok ya, sehabis bangun tidur, kalian rapihkan tempat tidur kalian oleh kalian sendiri, minimal oleh kalian sendiri tempat tidur kalian. Jadi kalian itu harus bekerja sama membantu kesibukan orang tua di rumah. Jangan mengandalkan orang tua mulu. Kan kasihan ibunya harus nyuci, harus nyiapin makan, sibuk, ayah juga harus kerja. Nah, selagi mereka capek, selagi mereka sibuk, nah kita sebagai siswa harus mempunyai kayak inisiatif, harus rajin. Mama lagi sibuk nih, ibu lagi sibuk nih, kita harus kerja, harus bantu mereka gitu. Seenggaknya kita bekerja, maksud bekerja di sini tuh kita harus rajin, kayak membereskan tempat tidur, membereskan yang kotor di rumah, misalnya kayak misalkan kalian makan di tengah rumah. Nah, kadang-kadang kan banyak siswa, banyak kan anak-anak, adik-adik yang habis makan itu simpan aja bekas makannya. Nah, mulai hari sekarang kita tuh harus punya inisiatif. Kasihan ya mama kalau misalkan harus ngeberesin ini sendiri. Kita harus punya inisiatif, ambil, simpan. Kalau bisa kita cuciin sendiri itu, pakai itu ya, pokoknya cuci. Jadi kita harus rajin. Nah, itu merupakan salah satu sikap bersatu di lingkungan rumah. Selanjutnya, sikap bersatu di lingkungan sekolah. Nah,
Kak Indri mau kasih contoh nih. Mungkin di sekolah itu banyak banget kan, ada yang dari, misalkan ada yang dari suku Jawa, dari suku Sunda, suku mana, pokoknya beragam kan ya teman-teman kita itu nggak semuanya asli, misalkan asli Sunda gitu. Pasti beragam, berbeda-beda. Nah, dengan berbeda-beda itu jangan menjadikan suatu permasalahan atau perdebatan. Jadi kita saling bermusuhan antara, misalkan contoh Edo dengan Arif bermusuhan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita sebagai siswa itu ketika di sekolah itu harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Itu merupakan salah satu sikap bersatu di sekolah. Nah, adik-adik udah paham kan sekarang makna dari sikap bersatu itu? Nah, Kak Indri mau ada tugas buat adik-adik. Coba nanti ya ketika kita pas tatap muka ya, sekarang kan lagi online. Nanti ketika kita pas tatap muka, tugasnya yaitu kalian harus menceritakan tentang sikap bersatu di rumah antara dengan keluarga ya. Pokoknya tugasnya itu nanti Kak Indri tanyakan langsung, dan kalian akan ditunjuk sama kakak ketika nanti bertemu, ketika nanti tatap muka. Oke? Pokoknya kalian harus rajin. Yang pertama membantu orang tua kalau di rumah, terus yang kedua mengasuh adik kalau punya adik. Jadi jangan berantem dulu itu sama adik tuh, kayak ngejagain adik kalau misalkan mama lagi masak atau lagi sibuk. Terus untuk di sekolah kita harus akur. Misalkan ada teman yang berbeda dari segi apa gitu adatnya, nah kita tuh harus bisa merangkul mereka, harus bisa berteman baik dengan mereka selama mereka memberikan hal positif buat kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari Kak Indri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.